Bison yang juga disebut kerbau hampir punah, karena perburuan berlebihan, dan hilangnya habitat alami mereka. Berkat upaya konservasi, mereka sekarang dapat dilihat di Taman Nasional. Tetapi tahukah Anda, daging bison juga sangat populer di Amerika Serikat dan Kanada. Dagingnya rendah lemak, dan penuh nutrisi, sehingga menjadi pilihan yang sehat. Tetapi itu hanya satu fakta menarik di balik hewan yang kuat dan ikonik ini. Terdapat rahasia yang mengejutkan, dan Anda akan segera menemukan semuanya dalam video ini. Orang sering menyebut bison buffalo, atau kerbau Amerika, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Bison hanyalah kerabat jauh dari buffalo yang hidup di Afrika dan Asia. Bison jantan disebut bulls, beratnya dapat mencapai 2000 pon, dan tumbuh setinggi 6 kaki, sementara bison betina disebut cows, beratnya dapat mencapai 1000 pon, dan tumbuh sekitar 4 hingga 5 kaki. Meskipun mereka besar, mereka dapat berlari dengan cepat, dan melompati pagar, berputar cepat, dan berenang dengan baik. Serigala, puma, beruang, dan manusia, memburu dan memangsa bison. Bison Amerika juga disebut kerbau, dianggap sebagai simbol kekuatan dan kelangsungan hidup yang kuat. Di Amerika Serikat dahulu kala sekitar 30 hingga 60 juta bison berkeliaran di Amerika Utara, tetapi karena terlalu banyak perburuan, dan kehilangan rumah alami mereka hampir punah. Namun berkat upaya untuk melindungi mereka, bison sekarang hidup bebas di beberapa taman nasional dan kawasan lindung. Bison biasanya hidup dalam kawanan terpisah, betina dalam satu kelompok, dan jantan di kelompok lain. Bison memiliki kuku terbelah dan sangat cepat. Meskipun mereka besar, mereka dapat berlari lebih cepat daripada kebanyakan hewan lain. Selama musim kawin yang terjadi dari bulan Juni hingga September, kawanan jantan dan betina berkumpul. Bison betina melahirkan anak hidup setelah sekitar 9 bulan, sama seperti manusia. Bayi bison sering disebut anjing merah, karena bulunya yang kemerahan. Mereka tinggal bersama ibu mereka selama 2 hingga 3 tahun, sebelum jantan muda bergabung dengan kelompok jantan lain. Bison kadang terlihat tenang, namun mereka juga dapat bertindak agresif tanpa peringatan. Ibu bison khususnya, sangat protektif terhadap bayi mereka. Itulah sebabnya orang disuruh untuk tinggal setidaknya 25 kaki dari mereka. Bison adalah herbivora, yang berarti seluruh makanan mereka berasal dari tumbuhan. Rumput adalah sumber energi dan nutrisi utama mereka. Ketika dibesarkan oleh petani, bison sering dipelihara di padang rumput terbuka, di mana mereka merumput bebas seperti di alam. Bison yang dibebaskan di peternakan ini, biasanya diberi makan rumput, yang berarti makanan mereka sebagian besar terdiri dari rumput alami daripada pakan olahan. Bison dewasa yang sehat perlu makan sekitar 24 pon, 11 kg vegetasi setiap hari, kira-kira berat 2 bola bowling untuk menjaga kekuatan dan berat tubuhnya. Bison mungkin terlihat tangguh dan liar, tetapi ketika mereka dibesarkan di peternakan, mereka benar-benar menerima pemeriksaan kesehatan yang cermat dan teratur. Petani dan dokter hewan bekerja sama untuk menjaga hewan-hewan yang kuat ini tetap sehat. Hewan-hewan tersebut dipandu dengan lembut ke dalam jalur yang aman dan sempit, yang membuat mereka tetap tenang dan diam selama pemeriksaan. Begitu berada di dalam, para dokter hewan memeriksa berat badan mereka, memeriksa mata, telinga, dan mulut mereka, mendengarkan jantung dan paru-paru mereka, dan memeriksa kuku. Vaksinasi juga diberikan jika diperlukan, dan kondisi tubuh mereka dipantau untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup. Itu adalah perpaduan yang menarik dari perawatan modern dan menghormati hewan legendaris. Menangani bison tidaklah mudah, karena mereka kuat, cepat, dan masih bertingkah sedikit liar, tidak suka terlalu dekat dengan orang, atau didorong. Itulah sebabnya petani menggunakan cara khusus untuk membuat mereka tetap tenang dan aman. Kebanyakan bison hidup di ladang terbuka yang besar, di mana mereka dapat berjalan-jalan dengan bebas, yang membuat mereka rileks. Saat petani perlu memeriksa kesehatan mereka, menandai, atau memindahkan mereka, petani menggunakan pagar yang kuat, dan jalur melengkung yang memandu dengan lembut. Sistem ini mengikuti bagaimana bison bergerak di alam liar, membantu mereka tetap tenang selama proses.
Daging bison yang merah, lebih sehat daripada daging sapi, dan penuh rasa. Daging bison padat, empuk, dan memiliki sedikit rasa manis yang kaya. Banyak yang mengatakan lebih baik daripada daging sapi, karena lebih sedikit lemaknya, cepat matang, dan bagus untuk mereka yang menginginkan makanan rendah lemak, dan protein tinggi. Kebanyakan bison diberi makan rumput membuat dagingnya lebih alami dan sehat. Lautan luas, gerombolan ikan terbang meluncur di atas air, sirip mereka yang panjang, terbentang lebar seperti sayap burung. Spesies ini tidak hanya simbol ketahanan, tetapi juga sumber makanan penting di seluruh dunia. Setiap tahun industri perikanan memanen ratusan ribu ton ikan terbang, untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang besar. Mari kita ikuti nelayan yang menangkap ikan terbang, dari laut hingga mereka menjadikan ikan terbang, sebagai hidangan lezat di atas meja. Daerah penangkapan ikan terbang utama biasanya terkonsentrasi di Kyushu, Okinawa, dan Kepulauan Izu, di mana lingkungan laut ideal untuk pertumbuhan spesies ini. Ikan terbang biasanya muncul dalam jumlah paling banyak dari tengah malam, hingga menjelang fajar. Bagi para nelayan, inilah saat yang tepat untuk menangkap ikan terbang. Ikan terbang tertarik pada cahaya, dan memiliki kebiasaan melompat keluar dari air untuk bergerak. Para nelayan memanfaatkan perilaku ini. Nelayan menggunakan api obor di perahu mereka, untuk memikat ikan terbang di malam hari. Api berkobar di atas air, ikan terbang tertarik dan dengan cepat bergegas menuju cahaya. Saat ini nelayan hanya menggunakan alat pengepungan seperti jaring, sebagai alat utama untuk memanen ikan terbang. Sistem pemompaan berdaya tinggi, dengan cepat menarik ikan ke dalam tempat penyimpanan, mengurangi upaya tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi penangkapan ikan. Namun, metode ini belum diadopsi secara luas, sehingga sebagian besar nelayan masih mengandalkan penangkapan ikan dengan jaring tradisional yang sudah familiar, dan cocok untuk praktik penangkapan ikan, yang sudah lama mereka jalani. Waktu yang ideal untuk menangkap ikan terbang, biasanya dari akhir musim semi hingga awal musim panas, ketika mereka bermigrasi ke perairan yang lebih hangat untuk bertelur. Ikan terbang paling aktif tepat sebelum fajar, ketika air laut mulai bergerak, sedikit memicu gerombolan ikan untuk bermigrasi. Nelayan dengan cermat mengamati arah angin, arus, dan bahkan langit, untuk memperkirakan kapan ikan akan muncul. Matahari akan terbit, dan ikan terbang akan menyelam lebih dalam, membuat tangkapan menjadi jauh lebih menantang. Setiap kali jaring dilempar, bisa menarik ratusan atau bahkan ratusan ribu ikan, tergantung kepadatan gerombolan ikan, dan teknik penangkapan ikan yang digunakan. Satu perahu bisa menangkap ikan terbang seberat 500 kg bahkan sampai 1 ton, cukup untuk menutupi dek. Pada musim penangkapan ikan yang menguntungkan, angka ini bahkan bisa lebih tinggi. Para nelayan kembali dengan kapal mereka, yang penuh dengan ikan perak berkilauan, yang menandakan kedatangan mereka. Pasar pagi yang ramai menanti mereka di pantai. Segera setelah perahu berlabuh, ikan terbang disortir berdasarkan ukuran, dan kemudian segera dikemas dalam wadah berisi es besar, untuk menjaga suhu tetap stabil. Truk berpendingin menunggu di pelabuhan, siap menerima hasil tangkapan. Para pedagang dengan cepat memuat ikan ke truk, untuk didistribusikan ke pabrik pengolahan. Ikan terbang ditempatkan ke sabuk konveyor otomatis, dipindahkan ke tangki besar untuk proses pembersihan awal. Langkah ini membantu menghilangkan kotoran, pasir, dan sisa garam laut, memastikan ikan memenuhi standar kualitas, sebelum melanjutkan ke tahap pemrosesan berikutnya. Pekerja menggunakan pisau tajam untuk membuang kepala dan sirip ikan terbang. Setelah itu, mereka menjalani proses pencucian akhir untuk menghilangkan semua kotoran yang tersisa.
kemudian ikan dikukus sebentar pada suhu tinggi, yang memungkinkan mereka untuk dimasak dengan ringan, sambil mempertahankan tekstur dan bentuk alami mereka. Setelah proses awal dan pemasakan, ikan direndam dalam saus, atau direndam dalam minyak sayur, meningkatkan kekayaannya, dan membuatnya lebih mudah diawetkan. Ikan kalengan kemudian dimasukkan ke dalam sistem sterilisasi suhu tinggi, yang sepenuhnya menghilangkan bakteri, dan menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Akhirnya, kaleng ikan terbang segera diberi label, dan dikemas ke dalam karton oleh pekerja, untuk transportasi ke toko dan supermarket, memenuhi permintaan domestik dan kebutuhan ekspor. Ikan terbang kalengan adalah pilihan yang sempurna, untuk makanan cepat dan praktis, sambil tetap memastikan rasa dan nutrisi yang luar biasa. Dagingnya yang lembut dan manis alami, cocok dengan saus yang kaya, memungkinkan berbagai hidangan lezat disajikan.